pelajaran bahasa Inggris ini, saya harap teman-teman always still spirit, ya. Jadi mana yang lebih penting, semangat dengan eh, disiplin, ya. Semangat dan disiplin. Tentu yang lebih penting adalah disiplin. Kalau semangat saja, semangat itu kita analogikan seperti api, ya. Ketika ada kayu bakar, tidak ada api, maka dia tidak akan menyala. Teman-teman, potensi yang dimiliki oleh teman-teman itu adalah kayu bakar. Jadi banyak sekali potensi, banyak sekali skill mungkin yang tertanam, dan juga mungkin banyak sekali apa ya, ability, ya, ability itu kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman yang belum terakomodir, yang mungkin juga belum terasah. Maka ketika teman-teman tidak ada kata semangat, nah, tidak akan pernah terbakar gitu ya, tidak akan pernah terasah. Jadi kunci utama adalah semangat dulu, semangat menjalani hidup. Pagi-pagi itu harus semangat. Kalau teman-teman pagi-pagi itu sudah mengantuk, sudah malas, sudah apa, saya yakin satu hari itu maka teman-teman akan melewatinya tanpa ada rasa apa ya? Ya tanpa ada rasa. Dalam artian ya cuma menjalani hidup saja. Tapi ketika hari itu dimulai dengan semangat, meskipun bingung mau ngapain, tapi semangat aja dulu. Ya, bagaimana menciptakan semangat? Ya, bebas. Dengerin musik, baca Al-Quran, mungkin olahraga, jogging. Jadi sudah ada keluar keringat. Pemanasan, maka pentingnya pemanasan. Dipanaskan dulu. Setelah itu kita mikir, oh ya saya mau ke sini. Oh ya saya mau lakukan ini. Nah, itu pentingnya. Makanya teman-teman pagi ini saya harap teman-teman sudah semangat, sudah terbakar ya, sudah terbakar kalorinya mungkin, sudah olahraga dan sebagainya. Yang baru bangun tidur, wah jangan sampai ya, yang mungkin di pondok-pondok itu, atau mungkin yang baru loading, saya harap teman-teman semangat. Itu kata kunci yang utama. Tetapi semangat saja tidak cukup, ya. Sudah semangat ini, waduh, mau ngapain dengan semangat itu? Mau diapakan? Ibarat kata itu mau dialurkan kemana? Ya, kalau tidak ada planning, nah ini pentingnya juga planning. Setelah semangat, yang kedua adalah planning, tujuan, action plan. Apa yang mau dilakukan hari itu? Harus ada. Sekecil apapun, teman-teman harus punya planning. Alah Ustaz, ya biasa aja kok. Ya kuliah, ya ini. Tetap harus di planning. Kenapa? Karena kalau tidak di planning, maka teman-teman tidak akan ada jalan atau tujuan yang jelas. Ketika ada tujuan yang lain yang baru, maka akan belok, mudah belok begitu. Jadi action plan itu penting. Oh, saya pagi ini mau ini, nanti siang mau ketemu apa dosen misalkan, nanti siang oh saya ada khutbah, oh nanti siang saya ada apa kegiatan rapat dan sebagainya. Sudah ditulis, sudah dicatat. Jadi semangat tadi itu akan tetap terjaga dengan adanya tujuan yang jelas. Selanjutnya, semangat kemudian kita punya tujuan yang jelas, itu tidak akan ada fungsinya kalau tidak ada yang ketiga ini. Apa yang ketiga itu? Adalah disiplin. Ya, kalau teman-teman tidak disiplin, percuma. Oh, saya sudah semangat gitu ya, sudah tahu ada rapat, sudah tahu ada kuliah nanti, sudah ada apa kuliah jam misalkan ini kan insidentil ya jam 8 gitu, atau mungkin nanti jam 10 ada kuliah lagi. Sudah semangat ya, sudah tahu. Tapi tidak disiplin. Ngantuk saya. Males saya. Nah, itu. Maka tidak akan ada hasilnya. Jadi semangat saja tidak cukup apa tanpa ada kedisiplinan. Satu, dua, tiga. Jadi semangat, punya tujuan, goals, ya. You have spirit, you have goals, and also you have to be disciplined. Kamu harus disiplin. But the important thing, one of that, jadi paling penting satu hal dari tadi itu adalah the last. What is the last is konsistensi. Konsisten ya. Konsistensi itu penting. Penting sekali. Jadi keempat itu penting sekali. Ibarat kata satu bagian itu saling melengkapi. Ketika tidak ada satu, maka akan kurang. Nah, ini yang terakhir paling penting, konsisten. Tidak apa-apa, teman-teman itu melakukan kegiatan rutinitas itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada yang salah. Ustaz, saya cuma gini aja kegiatannya ngajar TPQ,
ya ngajar adik-adik dan lain sebagainya. Kayak ada menarik. Tidak, itu menarik. Ketika teman-teman konsisten, maka teman-teman akan menjadi kompeten. Oke? Ketika teman-teman konsisten, maka teman-teman akan menjadi kompeten. Dan orang-orang yang kompeten itu adalah orang-orang yang mencari. Orang-orang yang dibutuhkan pada dewasa ini. Pada hari ini tuh orang-orang tidak butuh. Kalian itu menguasai banyak hal itu tidak butuh. Kalian misalkan sudah mahasiswa, sudah guru, pelukis, gamers, atau mungkin kori, semua diambil gitu ya. Tukang sapu, iya jaga toko. Wah, kalian tidak akan menjadi seseorang kalau kalian itu tidak menjadi kompeten. Oke, teman-teman? Kalian harus menjadi kompeten. Jadi 4 tadi hal yang tadi saya sampaikan, semangat, terus goals, action goals atau seed plan ya. Kemudian yang ketiga disiplin, dan yang keempat konsisten, itu muaranya satu, kalian menjadi kompeten. Kalian harus menguasai satu bidang dan kalian harus expertise ya. Kompeten atau expert itu kalian harus kuasai. Kalian harus punya. Kenapa? Karena kalau kalian itu semuanya dilakukan dan kalian itu menguasai, tidak akan pernah menjadi seseorang. Ya, kalian melihara kambing, juga berdagang ikan, misalkan juga jualan online, juga apa namanya ngajar juga, oh semuanya diambil, tidak ada kompetensi, maka kalian tidak akan pernah menjadi seseorang. Apakah tidak boleh? Boleh. Itu hanya pilihan ya. Teman-teman mau kompeten dalam satu bidang ya atau menguasai semua. Sebenarnya tidak bisa. Kita itu menguasai semua bidang itu tidak akan pernah bisa. Karena apa? Keterbatasan kita as a human, sebagai manusia. Dan juga keterbatasan pikiran kita. Our brain is a limit. Ya, otak kita itu limit, terbatas. Ya, juga tentu our skill, kita terbatas, manusia terbatas. Kenapa kompeten itu penting? Kompetensi itu penting karena itu akan menjelaskan siapa diri kita. Who am I? Siapa kita? Who are you? Siapa kamu? Ya, sekarang kita adalah mahasiswa. Kita adalah pencari ilmu, seeking knowledge. Ya, tolabul ilmi. Nah, jadi kalau ditanya siapa Mas Maulana, siapa Mas Akbar, siapa Mas Rifai, Mas Amiruddin gitu ya. Saya student. I'm a student. Saya adalah murid. Saya adalah mahasiswa atau mahasiswi. But it doesn't enough. Tapi itu tidak cukup ya. Itu tidak cukup. Siapa kalian? Nah, itulah tadi saya usah sampaikan, kompetensi itu penting. Misalkan begini, eh sekarang Ustaz tanya, siapa Profesor Quraish Shihab? Adalah seorang mufassir. Beliau itu seorang mufassir, orang ahli Al-Quran seperti itu. Cuma satu saja. Misalkan, Profesor Quraish dulu sambil kuliah jualan gitu ya, jualan kebab misalkan, atau sambil ternak kambing, sambil ini. Bisa enggak beliau mencapai derajat kompeten gitu? Ya kan? Jadi semua hal yang dilakukan dulu harus ada satu tujuan goals. Apa tujuan kalian? Melakukan semua hal dalam keseharian itu apa? Mau apa? Jadi harus punya punya turning point gitu. Tujuan jelas. Saya mau jadi pengusaha misalkan. Saya mau jadi presiden. Saya mau jadi apa? Harus punya satu kompeten dan satu bidang itu kalian kuasai dan jadilah hebat, jadilah terkenal, jadilah top of class dalam bidang itu. Ya. Ustaz, saya bahasa Inggris tidak bisa, tapi saya suka bahasa Arab. Nggak apa-apa, bahasa Inggris hanya jadikan pelajaran saja. Nggak usah terlalu dalam mempelajari. Karena kalian beneran suka bahasa Arab, ya sudah. Kuasai bahasa Arab, pelajari, expertise dalam hal itu. Ya, Ustaz tidak pernah memaksa kalian. Ya. Nah, jadi ini ciri khas Ustadz ya, sekitar mulai 5 menit, 10 menit untuk motivasi lah, untuk merefresh our brain ya, merefresh. Nggak langsung dalam konteks apa langsung belajar bahasa Inggris, tidak seperti itu ya. Intinya teman-teman, kita masih muda, perjalanan kita masih panjang. Intinya adalah kita nanti akan dikenal seperti apa, dikenal sebagai apa, siapa kita, itu adalah tergantung dari apa keseharian kita, dari apa yang akan kita lakukan dalam satu hari itu. Karena result atau hasil itu ya tergantung prosesnya kan. Apa kalian saat ini?
Betul teman-teman. Ya kan? Silahkan teman-teman itu melakukan apapun, but don't forget. Remember one thing. Jangan lupa, ingat satu hal. You have to be one person that you have a competence in that. Ya, ya, yang kalian harus ingat satu hal. Kalian harus punya satu kompetensi dan kalian menguasai hal itu. You have to master it. One of thing. Jadi, satu aja, nggak bisa, nggak banyak. Itulah kenapa dalam dalam standar akademik S1, ya, S2, S3, kemudian profesor gitu ya. Itu kan profesor satu hal ya, satu bidang. Misalkan dia guru besar dalam bidang Al-Quran, guru besar dalam bidang ekonomi. Nggak bisa. Jadi, kalau kita larikan dalam kitab Al-Hikam, ya, di kitab Hikam itu bisa kalian cek, dan mungkin kalau teman-teman ahli atau menguasai, usah tolong dikoreksi ya. Dan kitab Al-Hikam itu disampaikan. Ketika ada seseorang yang menguasai banyak hal atau dia menyampaikan semuanya, maka ketahuilah dia adalah orang pendusta. Atau dia adalah orang yang bodoh. Wah, kalian punya teman itu, seakan-akan dia tahu semua hal ya. Ditanya ini dia jawab, ditanya ini dia jawab, ditanya itu dijawab. Tanya ekonomi jawab, tanya politik jawab, tanya agama jawab. Wah, nah, ketahuilah itu menunjukkan kebodohannya. Bukan malah tambah pinter, bukan dia pinter, enggak. Kenapa? Seorang alim itu berbeda dengan seorang arif. Maka standar tertinggi itu kan bukan orang alim, bukan orang yang tahu. Ilmu itu ya, kita itu malah justru lebih pintar Google ya. Lebih pintar internet dibandingkan kita. Betul nggak? Kalian tanya ke Ustadz apa saja, mungkin banyak yang nggak kejawab. Coba silakan tanya ke Google. Tanya apa aja. Tanya apa aja. Mau tanya tentang ekonomi, tentang politik, tentang geografi, tentang bahasa Inggris bahkan. Akan dijawab sama semua, akan dijawab semua sama Google. Tapi Google itu adalah al-alim, ya. Cuma tahu saja. Lah kalau kita hanya standarnya al-alim, ya kita setara dengan Google, bahkan kita akan kalah jauh dengan Google. Maka lebih dari itu adalah seorang arif. Seorang arif itu adalah dia tahu. Jadi bukan hanya mempunyai pengetahuan, tapi dia tahu kapan time to speak, but kapan dia time to stop. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu itu tahu dampaknya apa, nanti ininya apa, ya. Dan juga ketika dia ditanya dan kemudian dia tidak menguasai bidang itu, dia akan stop, berhenti. Saya tidak tahu, saya tidak menguasai bidangnya. Tanyakan kepada yang yang menguasai ahli. Dan itu bisa teman-teman pahami, bisa dicek orang-orang yang sudah derajatnya al-arif, ya misalkan ulama-ulama kita, ketika ditanya sesuatu, waduh saya tidak tahu. Mungkin silakan tanya kepada misalkan lembaga apa, silakan tanya kepada LIPI atau silakan tanya kepada Fatay apa Rukyat dan lain sebagainya. Misalkan ya ini, ketika ada suatu contoh kasus ulama itu dia tidak tahu, silakan tanya kepada ini, dia yang tahu kebijakan. Dia tidak mungkin akan menjawab semuanya. Dan itu adalah orang yang arif, ya. Nah, makanya itulah salah satu contoh di Al-Quran. Jadi ketika kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu adalah sebuah pembelajaran luar biasa bagi kita, bahwa kita ini tidak boleh merasa tahu semuanya, menguasai semuanya. Kenapa? Karena kita terbatas, tidak mungkin semuanya kita tahu, tidak mungkin semuanya kita bisa. Maka apa keberanian untuk menyatakan fas'alu ahla dzikri, silahkan tanya kepada yang lebih tahu, itu adalah sebuah pembelajaran luar biasa dari Al-Quran untuk kita sebagai seorang ilmu, sebagai seorang alim. Kenapa? Karena kalau sudah diangkat menjadi tokoh, misalkan tokoh agama, tokoh nasional, tokoh negara, waduh, itu sudah repot, ditanya, tidak tahu. Pasti, masa sih tokoh agama kok tidak tahu kayak ini? Jangan gengsi ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman di sini mahasiswa atau mahasiswi STZK, nanti menjadi seseorang, menjadi tokoh. Ketika teman-teman tidak tahu, sampaikan, saya tidak tahu dan saya tidak menguasai bidang ini. Tidak apa-apa dia cek, masa tokoh kok tidak tahu. Jadi tidak apa-apa.
Karena kita memang tidak mempelajari atau kita tidak menguasai hal itu. Dan itu tidak salah. Jangan sampai karena gengsi, oh saya ini kan ketua NU, masa ditanya kayak gini nggak tahu. Ah, saya jawab aja. Padahal kita tidak menguasai itu. Atau misalkan, saya ini kan ketua pemuda, masa ditanya ini saya, wah saya jawab aja. Nah, padahal setiap jawaban yang dipertanyakan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Lebih baik kita nggak bilang data. Ya, sama halnya ketika ada pertanyaan kepada Imam Syafi'i itu ya, kita masyhur itu kan, ditanya pertanyaan yang sama, jawaban yang berbeda. Kenapa? Karena menyesuaikan juga kepada yang bertanya. Betul nggak? Nah, dan juga ada cerita yang masyhur itu, ditanya banyak hal, ya, dijawab tidak tahu. Ya, ya. Rasulullah saja ketika ditanya malaikat Jibril ya tentang apa, tentang iman, rukun rukun iman itu kan, di hadis itu kan masyhur. Yang bertanya jauh lebih tahu dibandingkan yang ditanya. Betul nggak? Jujur mengakui tidak tahu gitu loh. Ya, jangan sampai, wah aku kan nabi, aku kekasih Allah, masa tak jawab aja gitu kan. Nah, itu kan berarti Rasulullah menyampaikan sesuatu itu berdasarkan nafsu. Padahal kita tahu bersama Rasulullah itu terjaga dari semua itu, dan sudah jelas di Al-Qur'an ya, bahwa Rasulullah apa yang disampaikan itu tidak berdasarkan nafsu, tetapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah pembelajaran yang Ustadz sampaikan di awal adalah, yang pertama adalah 4 hal tadi ya teman-teman. Teman-teman setiap harinya harus punya yang semangat itu. Karena semangat itu ibarat kata kayu bakar. Semangat, kemudian harus punya goals, punya action plan apa ya yang dilakukan hari itu. Kemudian yang ketiga, ini action plan ini ya teman-teman, jangan fokus kepada hal yang besar. Oh, saya nanti mau rapat sama DPR, jangan pada hal yang besar. Mulai dari hal yang kecil. Apa? Rapikan tempat tidur. Ya, kamarnya disapu enggak. Percuma kalian itu luar biasa. Saya nanti diskusi sama BEM ini sama aktivis lah. Tapi kamarnya berantakan. Ya kan banyak kan. Ya, di sini ada aktivis-aktivis itu yang suka apa menyuarakan aspirasi mahasiswa. Oh, banyak gawat megawat begitu ya di lapangan demo ini. Coba cek kosnya. Pasti berantakan. Di mana-mana ada puntung rokok. Gimana? Kalian mau membereskan masalah umat, kalian mau membereskan masalah bangsa, tapi kalian tidak bisa membereskan dirimu sendiri. Kalian belum selesai dengan dirimu. Nah, maka cukup yang kita jadikan panutan adalah mereka yang selesai dengan dirinya. Dia rapi, disiplin. Nggak usah gawat-megawat. Oh, Indonesia sedang darurat. Ini politik. Ini. Ngapain? Ya, nilainya kamu sudah baik belum? Kuliahnya kamu sudah betul atau belum? Ya, kos-kosannya sudah bersih dan lain sebagainya. Ya Allah. Yang kedua itu tadi ya. Yang ketiga harus punya disiplin, dan yang terakhir konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus punya satu kompetensi dan kuasai hal itu dan jadilah besar dengan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus terbuka, harus berani dan tidak boleh gengsi menyadari bahwa teman-teman itu terbatas. Jadi ketika tidak tahu, sampaikan itu tidak tahu. Dan itu sama sekali tidak mengurangi kapasitas teman-teman atau kemuliaan ya teman-teman. Misalkan teman-teman sudah jadi tokoh, kiai atau siapa. Tidak mungkin ketika kita bilang tidak tahu, saya tidak tahu gitu. Lalu kemudian, wah masa kiai, tidak akan mengurangi. Oke, itu satu asupan gizi ya untuk teman-teman. Ya bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman tidak ya. Intinya hal yang baik harus kita sampaikan. Persoalan diterima atau tidak itu persoalan lain. Karena apa? Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Ya. Yang penting yastami'unal qaul dulu. Kita menerima dulu pendengar yang baik. Jadi kalau kita mau jadi baik itu minimal yastami'unal qaul. Menjadi pendengar yang baik dulu. Ini kan kita kadang repot. Ada orang menyampaikan hal yang baik, apa sih? Misalkan teman kita sendiri, alah nggak usah nggak usah ngasih tahu lah. Loh, ini kita belum melakukan kebaikan ini masih. Kita ada orang mau ngasih kebaikan, kok kita nggak mau? Padahal di Al-Quran yastami'unal qaul. Menerima dulu perkataannya itu. Terima saja dulu. Persoalan nanti, dengarkan saja dulu.
Jadi ketika ada teman atau siapa yang menasihati, terima saja dulu. Mungkin saat ini kita tidak butuh, tapi ketika kita sendiri merundung, oh iya betul kata teman saya. Pernah enggak teman-teman ada dalam kondisi seperti itu? Ya, ketika, oh ya betul ya kata orang tua saya ya. Oh betul katanya guru saya ya. Dan itu baru kita terima, kita rasakan manfaatnya lama. Misalkan seminggu, 1 bulan, setahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kemudian. Oh iya ya dulu guru saya bilang gini betul ya. Yastami'unal qaul. Derajatnya Ustadz, ya yastami'unal qaul. Ya ikuti saja dulu ya. Yang penting teman-teman menerima. Nah, baru kemudian fayat tabi'una ahsana dan mengikuti kebaikan itu. Nah, itu yang luar biasa. Nah, ini makomnya Ustadz masih belum sampai di situlah. Ya, yang penting Ustadz berharap omongan yang Ustadz sampaikan itu didengar aja oleh teman-teman dulu. Persoalan nanti teman-teman bisa berubah menjadi baik karena omongannya yang tadi disampaikan itu adalah hidayah dari Allah. Dan eh, orang-orang yang al-arif billah itu adalah dua hal ini. Dia punya dua hal ini. Yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Ini adalah derajat yang dimiliki oleh para nabi, para ulama. Ya. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu, kita langsung diam mendengarkan. Betul enggak? Lalu kemudian kita ikut. Dan ini tidak bisa dimiliki hanya oleh orang berilmu, tapi dia adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, dan dia adalah orang yang al-arif billah, yang dekat dan juga tahu posisinya di mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya guru, punya kiai. Teman-teman ada di pondok pesantren, di lembaga pendidikan. Pasti punya guru spiritual. Coba, ketika guru itu ngomong, padahal yang disampaikan sama, mungkin sama. Tapi ketika guru itu yang ngomong itu kayak kita dengarkan, lalu kita lakukan, kita, iya, nah, itulah luar biasanya. Maka ya, kita berdoa, berharap kepada Allah, kita diberikan kemampuan seperti itu. Omongan kita didengar dan omongan kita diikuti kebaikannya. Oke teman-teman, kenapa selalu saat memberikan masukan, motivasi, nasihat di awal? Karena eh, itu jauh lebih penting dibandingkan hanya pelajaran bahasa Inggris sih. Karena pelajaran bahasa Inggris teman-teman bisa cari di Google, bisa pelajari sendiri. Tapi kalau nasihat dan lain sebagainya, ya selain itu menjadi tanggung jawab Ustadz pribadi, as a personal, sebagai teacher, kepada student, kepada murid juga adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Dalam rangka ya kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran sebagai sesama manusia dan sebagai hamba Allah. Thank you. Kita hari ini belajar tema yang agak ringan yang sebenarnya in 1 minute, dalam 1 menit saja teman-teman sudah tahu. Tapi ya kalau belajar 1 menit saja kan selesai gitu ya. Kita mengenal lebih jauh. Apa yang akan kita pelajari ini? Saya lihat. Oke, we would like to discuss more about synonyms and antonyms. If I ask you about this, you just explain, you just answer with short, with a brief answer. Ya, bisa dijawab dengan singkat ini. Sinonim ya kata yang sama, antonim juga kebalikan. Oke, gitu aja selesai ya. Mas Maulana, betul ya? Mas Ibrahim. Kalau ditanya sinonim apa? Ya persamaan kata. Antonim apa? Lawan kata. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan gitu aja kan dia. Kadang ilmu itu kita bikin ruwet, bikin panjang lebar ya. Padahal ya simpel ya, sinonim ya antonim gitu. Tapi kenapa dijelaskan lebih detail? Karena kita mau expert dalam hal ini. Kita mau tahu apa sinonim, apa masa sinonim itu toh persamaan kata. Fungsinya apa? Apa contohnya dan lain sebagainya. Oke, next. Synonyms, word with similar meanings. Ya, tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa sinonim adalah kata dengan makna yang sama. Paham? Makna yang sama. Oke, please give me one example in English.
one verb or another, jadi satu verb atau kata kerja atau kata benda, satu kata dengan sinonimnya. Ada yang bisa? Dibuka suaranya, ayo teman-teman. Satu kata saja, sinonim apa, sinonimnya apa. Misalkan, kenapa sinonim itu penting? Agar kekayaan kosakata kita semakin banyak. Oke, ayo coba bahasa Indonesia aja wes, bahasa Indonesia sinonim. Ayo buka voice-nya, voice-nya. Ayo teman-teman. Kamu sama Anda, Ustaz. Oh ya, sip. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa dong? Kamu itu kan you, Anda? You and your. Your. Biar mah tambah. Tambah. You and you gitu ya, wahyu. Maksudnya you itu wahyu gitu. Tak? Iya. Ayo, bahasa Inggrisnya yuk. Ya berarti kan tidak, dalam bahasa Inggris tidak ada sinonim you itu tidak ada. Yes, you gitu. Ayo, bahasa Indonesia tadi ya kamu dan Anda. Oke, sip. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Amatir dan amatir beginner, Ustaz. Amatir beginner. Hampir mirip maknanya tapi tidak sinonim kayaknya itu. Tapi bisa sih. Karena apa? Tidak semua pemula itu amatir. Ya, ini lebih dalam lagi nanti. Oke, enggak apa-apa, masuk. Ya, tapi semua amatir itu pasti pemula. Oke, good, betul. Ayo yang lain. Apa apa cari di Google. Saya, Ustaz. Siapa itu? Serius? Oke. Beautiful and ugly. Oke, betul. Nah, artinya sama-sama bodoh ya. Ya, ugly sama Love and like, Ustaz. Hah? Love and like. Oke, good, betul. Nah, ini sama maksudnya, suka. Nah, tapi penggunaannya nanti berbeda, ya. Kalau I love itu lebih ke spesifik kepada perasaan. Jadi yang berkaitan dengan perasaan itu, ya. Jadi kalau ada cewek kalian atau cowok kalian bilang I like you, ya itu berarti tidak ada perasaan. Sorry bro. Dia suka saya ya, I like you. Waduh, ya he likes me gitu ya. Dia suka saya. Jangan lupa yang berkaitan dengan perasaan itu I love you. Karena dari rasa saja sudah beda. Ketika ada bilang I love you. Nah, ini kan dari parents kepada anak. Hey daddy, I love you, dari anak kepada ayahnya itu kan. Tapi hey daddy, I like you. Ya itu suka saja gitu, tidak ada perasaan lebih dalam. Oke, bagus. Love and like. Terus siapa lagi? Ayo, satu lagi. Yang lain. Ayo, biar diskusinya menarik itu. Big sama exit, Ustaz. Big sama large. Large, bukan large. Large, besar ya. Hook. Tulisannya huge juga betul. Artinya besar. Jadi apa namanya? Huge, large atau big itu besar. Tapi perbedaannya, ini kan kalau di Indonesia ya besar gitu aja, tapi ada perbedaan dalam penggunaannya. Ya, kalau big itu besarnya itu tidak besar banget. Kayak begini tuh misalkan botol ya, kelihatan betul. Tidak kelihatan ya. Oh, pakai ini Ustadz, pakai blur. Oh, enggak usah lah. Big itu ya, segini saja big dibandingkan. Jadi big itu perbandingannya ya. Jadi pulpen kan kecil. Lalu kemudian ada botol kan lebih besar. Itu big itu aja. Nah, kalau large itu lebih besar ya. Jadi large. Kalau huge itu besar banget gitu ya. Sama-sama besar. Maknanya sama-sama besar. Oke, good ya. Terima kasih teman-teman. Nanti dibuka lagi mute-nya. Ayo kita diskusi ya. Synonyms are words that have similar or identical meaning. Jadi sinonim itu adalah kata yang mempunyai makna yang serupa atau identik. Tadi kan besar, lebih besar atau sangat besar. Ya, intinya sama, besar-besar juga. Kayak contoh love and like, artinya sama, suka. They can be used interchangeably in many contexts to express the same idea.
dia bisa digunakan untuk pengganti ya, interchange. Bisa digunakan sebagai pengganti in banyak konteks to express the same idea, untuk menyampaikan maksud yang sama, ya, the same idea, pikiran yang sama. Ya, kayak tadi contoh, I like you, I love you. Ada lagi contoh, teman-teman? Cari aja di Google contoh apa namanya sinonim. Learn and study, Ustaz. Learn Hah? and study. Apa? Learn and study. Oke, betul. Tapi salah ngomongnya ya. Learn, learn, learn and study. Oke. Jadi learn itu maknanya lebih sempit. Kalau study itu lebih luas. Ya, studi ya, study. Oke, apalagi? Just and only. Just and only, betul. Hai, teman-teman sudah pintar semua ya. Oke. Jadi maknanya hampir-hampir mirip, tinggal nanti penggunaannya aja. Tapi maksudnya sama kan? To express the same idea. Why use synonyms? Okay, I ask for Ahmad Sahlabi to help me read this. Mr. Sahlabi minta tolong dibacakan dong di screen ini, in this screen. Why use synonyms? Avoid repetition. Synonyms help to prevent the abuse of the same word, making your writing more varied and interesting. Nouns and precision. Different synonyms can convey slightly different sets of meaning, allowing you to express your thought with greater precision and nuance. Enhanced vocabulary. Learning synonyms can expand your vocabulary and improve your ability to communicate effectively. Oke. Sip. Artinya avoid repetition. Repetition, ya. Menghindari pengulangan. Jadi kenapa kita menggunakan sinonim? Yang pertama, avoid repetition. Kita menghindari pengulangan. Ya. Kayak contoh, hey, I'm very like you and I love you gitu ya. Jadi kita mengulangi-ulangan, masa pakai 2 kali? Sudah like, love lagi ya. Cukup 1 saja. Menghindari pengulangan. Sinonim membantu kita untuk prevent, untuk memberikan apa namanya bukti apa prevent apa sih? Preventif. Oh, pencegahan, mencegah. Bukan bukti ya. Proof itu bukti itu proof. Sorry. Sinonim itu membantu kita untuk mencegah penggunaan kata yang sama, yang berlebihan, pengulangan. Ya. Overuse itu pengulangan juga maksudnya sama ya, tuh apa mencegah kita untuk menggunakan kata yang sama, same word, kata yang sama. Bosen dong kalau pakai dalam menulis itu pakainya love toh. Kita tidak tahu artinya like gitu ya. Ya misalkan kucing itu, masa kucing pakai love toh, likes gitu harusnya kan kadang-kadang. Making your writing more varied and interesting, membuat tulisan kalian itu lebih variasi dan menarik. Dalam bahasa Indonesia juga gitu ya. Kalau kita baca komik, kita baca novel, atau kita baca artikel, itu kalau katanya sama tuh, learn atau belajar tuh kan kayak kurang menarik ya. Tapi kan kadang kita menggunakan kata yang lain. Misalkan ketika kasih contoh bahasa Indonesia saja, apa ya? Dia mengajariku sesuatu. Ya. Nah, dia mengajariku sesuatu. Kalau itu terus yang dipakai kan bosan. Tapi coba diganti kata lain. Dia memberiku satu hal penting. Nah, itu kan maksudnya sama. Mengajariku sesuatu, dia memberiku satu hal penting. Nah, itu kan maksudnya sama. Jadi menarik kan ada kata lebih variasi. Oke, yang kedua apa? Kita bisa memberikan nuansa dan presisi yang lebih
lebih pas gitu ya kalau kita menggunakan sinonim. Different synonym can convey, memberikan slightly different sets of meaning. Tadi saya sampaikan ya. Jadi sinonim itu perbedaan sinonim bisa memberikan perbedaan yang tipis sekali. I like you and I love you itu beda. Allowing you to express your thoughts with greater precision and nuansa. Ya, memberikan kamu kesempatan untuk mengekspresikan pikiran kalian dengan lebih presisi dan nuansa yang pas gitu. Kemudian enhance vocabulary, meningkatkan kosakata vocabulary ya. Learning synonym can expand your vocabulary and improve your ability to communicate effectively. Tentu kalau semakin banyak kita mengetahui sinonim-sinonim, kita akan punya kemampuan untuk improve komunikasi kita secara efektif. Oke, teman-teman. Types of synonyms. Tipe-tipe sinonim. Kita selesaikan jam 8.35 ya, atau 40. Karena Ustadz mau siap-siap ada kegiatan jam 9. Tipe-tipe sinonim. Sinonim yang exact, yang sudah seperti biasa gitu ya. Word that have the same meaning in all context. Jadi kata yang punya makna yang sama dalam seluruh konteks. Mau pakai apa juga sama maksudnya. Begin and comments. Itu sama saja. Ya, mau pakai comments atau apa, kita maksudnya sama. In beginning, in comments, kita dalam permulaan komen sama ya. Memulai sama dalam start ya. Start itu kan memulai. Tapi beda. Ini ya, di sini sama. Begin and comment itu sama Mas. Mau dipakai begin mau comment sama. Konteksnya sama ya. Kemudian near synonyms. Sinonim yang dekat. For word that has similar meanings but may differ in connotation or usage. Dia punya makna yang sama tapi mungkin different in connotation. Tapi mungkin bisa berbeda dalam konotasi dalam juga penggunaannya. For example, happy. Happy itu kan bahagia ya. Kemudian apa ini? Konten. Konten itu kan isi ya. Oh, konten isi. Ustaz tadi. Oh, content is satisfaction. Puas. Bisa maknanya puas. Bisa maknanya pleasure. Oh iya ya, puas, puas. Bahagia bisa. Oh ya, maksudnya sama. Nah, ini kan happy itu kan kayak I'm happy with you. Itu kan bahagia itu maksudnya saya puas dengan kamu. Bisa nggak? Bisa kan dimaknai bahagia itu dimaknai puas bisa kan? Oke. I'm content to you. Gitu bisa juga. Jadi maknanya sama, tapi bisa berbeda konotasinya gitu ya. Oke, di sini paham ya? Happy itu kan bisa berarti saya puas dengan kamu. Tidak berarti happy itu saya bahagia dengan kamu itu makna terkandung di dalamnya kan kayak puas. Ya, itu bisa sama dengan konten. Oke, kontekstual synonyms. Ya, sinonim yang secara kontekstual. Ya, dilihat dulu konteksnya apa, itu baru ketahuan apa namanya sinonimnya. Ini apa sih? Oke, di sini. Word that are synonymous only in a particular context. For example, skinny. Skinny itu kulit apa? Kurus. Kurus ya. Ya. For example, kurus and slender. Slender itu bisa kurus. Apa ya? Skinny itu kurus, slender itu ramping. Apa sih? Apa sih namanya? Kutilang itu loh. Kurus, langsing. Slender itu bisa langsing. Maybe synonym in the context of describing a person's appearance, but not in the context of a describing a pencil. Jadi teman-teman ketika bilang pensil, itu pensilnya kalau dibilang pensil ini langsing, masuk enggak? Nggak masuk. Iya. Tapi skinny itu bisa tipis bisa. Tapi kalau dibilang this pencil is skinny, apa tipis gitu ya, masuk kan ya? Tapi kalau dimasukkan ke orang, orang itu tipis banget. Masuk enggak teman-teman? Ya paham kan? Masuk.
Nah, pentingnya, jadi konteksnya beda. Misalkan, duh saya punya cewek tipis banget. Waduh repot ya, apanya yang tipis itu? Kurus ya. Nah, kurus. Nah, kalau orang kan kurus. Nah, tapi kalau pensil, pensilmu kok kurus sekali? Kan enggak maksud. Enggak nyambung gitu. Padahal kurus sama sama apa? Kurus sama tipis itu kan sama maksudnya itu kan. Kecil lah ya. Saya punya 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 adik itu kecil sekali itu. Ah, maksudnya apa kecil itu? Bentuknya kah atau apanya? Kan enggak masuk kan. Tapi itu masuk ketika dimaknakan di near sinonim. Tapi untuk kasus ini tadi itu betul. Orang itu langsing. Masa, oh ini pensil langsing banget sih gitu kan. Atau tipis gitu ya. Oke, next ya. Skinny and slender. Ini teman-teman bisa pelajari. Banyak sekali mana yang masuk eksak, mana yang masuk near, mana yang masuk kontekstual. Oke, good. Next. Example. Word happy. Nah, happy itu banyak sekali. Apa namanya sinonimnya? Joyful, glad, delighted, cheerful, content, elated. Secara spesifik, dalam bahasa Indonesia artinya sama. Bahagia, joyful, glad, delighted, cheerful, content, elated. Tapi penggunaannya itu berbeda-beda. Rasanya itu berbeda. Bagaimana cara tahu? Cara tahunya, teman-teman buka kamus apa namanya Oxford atau apa itu. Maksudnya lebih spesifik nanti akan ada di situ. Jadi kalau teman-teman menggunakan happy itu kan kayak kekurangan kosakata gitu ya. Kayak tadi itu pensil itu misalkan kita nggak tahu langsing gitu ya. Tipis gitu. Oh, nanti ketemu orang, oh kamu kok tipis banget gitu kan. Nggak ada kata langsing kan dan lain sebagainya. Itu example. Ya, teman-teman bisa cari maknanya joyful itu apa, glad, delighted, cheerful, content, or elated. Intinya adalah sama, bahagia, ya, bahagia, sukacita, bahagia. You are very joyful this today gitu ya. Kamu ini sangat menyenangkan hari ini. Happy, you are very happy today. Ya, I'm happy with you. I'm delighted with you. Sama aja ya. Teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada lah ya. Oke, next. Nah, ini contoh. Nanti teman-teman buat apa namanya ini? Buat PR, buat tugas. Nah, teman-teman, tolong kalau tugas itu jangan ditunda-tunda. Kerjakan saja semaksimal mungkin sebisanya. Oke, ini teman-teman tolong di screenshot. Screenshot. Ustadz tidak akan ngirim lagi. Oh, karena untuk memberikan kesempatan apa yang nggak masuk itu untuk ya dia tidak tahu lah. The title, The Bookworm. Tommy was a bookworm. Apa? Bookworm itu apa artinya? Ayo. Worm. Worm itu apa? Halo? Worm. Cacing. Kupu-kupu, Ustaz. Cacing. Nah, oke, betul. Cacing, betul tadi. Nah, kalau bookworm berarti apa? Book, buku. Cacing buku gitu mas. Kutu buku, Ustaz. Kutu buku, betul. Ya, berarti kutu buku itu apa maksudnya? Apa sinonim kutu buku itu apa sinonimnya? Pembaca, betul nggak? Orang yang kutu buku itu kan berarti pembaca. Reader. The bookworm itu sinonimnya adalah reader, pembaca. Tommy was a bookworm, kutu buku. He loved to read and would often spend hours lost in a good book. His bedroom was a heaven for books with shelves filled with story of adventure, mystery, and fantasy. Oke, next. Ini teman-teman sudah di screenshot? Ustadz lanjut. Nanti tugasnya ini. Alhamdulillah. Oke. Yarhamukallah. Antonyms. Gampang. Ya kebalikannya.
word with opposite meanings. Antonyms are words that have opposite meaning. They are used to express the opposite of concepts or idea. Ini gampang sekali ya teman-teman ya. Contoh, cakep ya. Nanya panjang. Waduh, ini lagi ngaji Ustaz ini. Ustaz Amir, Masya Allah, guru saya ini. Oke, antonim, word with opposite meaning ya. Jadi apa antonim itu adalah kata dengan makna yang berbeda. Ya, contoh besar, kecil gitu ya. Teman-teman sudah paham. Why use antonyms? Sudah jelas ya. Contrast and emphasis. Jadi menunjukkan sesuatu yang kontras. Clarity and precision. Agar semakin jelas. Enhance vocabulary. Meningkatkan vocabulary sekalian. Ya, penting teman-teman ya. Misalkan saya tahu kosakata gelap, apa ya kosakata terang? Dark and bright, ya. Dark itu gelap, bright itu terang. Enak. Jadi semakin banyak vocabulary. Oke, next. Kita lanjut. Oh, lupa. Dulu. Nah, tipe dari antonyms. Ada yang antonim langsung, kayak tadi, direct antonyms. Big and small, besar dan kecil. Sudah jelas perbedaan besar itu ya kecil, mana sebaliknya dari besar ya kecil. Kemudian ada indirect antonyms. Word that have a more subtle or indirect opposite meaning. Ya, seperti contoh bahagia, apa maknanya? Sad. Banyak selain bahagia kan, sad itu kan sedih. Ada juga makna yang lain kan. Jadi indirect. Tidak langsung happy itu kan tidak berarti bisa juga not happy begitu. Tidak harus sad. Tidak happy kan tidak harus menangis. Tapi kan sad itu masuk juga dalam antonim. Kemudian contextual antonyms, word that antonyms only in particular context. For example, fast and slow. Maybe antonym in the context of speed, but not in the context of party. Jadi cepat dan lambat itu bisa menjadi antonim dalam konteks kecepatan, tapi tidak dalam konteks party. Pesta ya, party itu ya, party kegiatan lah. Oke. Next ya, ini udah paham. Example, word hot. Hot. Ya tentu maknanya adalah cold, mana sebaliknya ya. Dan panas itu ya dingin. Icy, frigid, chilly. Oke teman-teman, paham di sini. Oke, ini. The Little Lost Puppy. Ini tolong teman-teman screenshot. Kita ada waktu sekitar 5 menit lagi. Teman-teman screenshot. Sudah? Have done? Oke. Ini adalah antonim. Oke. The Little Lost Puppy. Once upon a time, there was a small, teeny puppy named Max. He was a very playful and spirited pup who loved to run, jump, and fetch. Ini banyak sekali nih kosakata yang bisa teman-teman cari antonimnya. Thank you. Oke, tugasnya teman-teman is very simple. It's very simple. Jadi dari tadi yang sinonim, contoh yang sinonim ini the bookworm, teman-teman cari. Jadi tugas yang pertama yang A. Nanti teman-teman tulis saja title the bookworm. Jadi A, the bookworm gitu. Terus di bawahnya ambil kata-katanya saja. Minimal 5 kata yang dijadikan sinonim. Jadi misalkan bookworm sama dengan reader. Tadi Ustaz udah kasih contoh ya. Bookworm sama dengan reader. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Minimal 5. Lebih semakin baik. Jadi ya, itu teman-teman ya. Kayak contoh teachers. Di sini ada teachers. Teachers itu apa? Sinonimnya teachers. Cari. Manfaatkan Google. Googling aja teman-teman. Lalu kemudian yang terakhir, nah ini
The little lost puppy. Jadi apa namanya? Teman-teman bisa ambil ini di the little lost puppy. Apa puppy itu? Puppy itu apa? Saya bisa tarik. Oh, puppy itu anak anjing. Oke. The little lost puppy, anak anjing kecil yang hilang. Anak anjing kecil yang hilang. Lost itu kan hilang. Apa? Kebalikannya dia lost apa? Kalau susah cari yang gampang. Kayak small. Small ini apa? Antonim dari small apa? Big. Jadi nomor 1 small sama dengan big. Oke, gampang teman-teman ya. Gampang sekali. Ada cry. Cry apa antonimnya cry? Wah, tinggal cari teman-teman. Jadi sinonimnya 5, antonimnya 5. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jadi Ustaz, terkait Gimana? tugasnya Ustaz, kita hanya cari kata di sini, kemudian dibuatkan sinonim atau antonimnya gitu ya. Betul. Jadi misalkan ini tadi ya saya sampaikan lagi di the little lost puppy. Apa anak anjing kecil yang hilang. Nah, ini kan once upon a time there was a small. Tulis aja small karena small ada kelihatan. Small. Small itu apa? Kosakata bahannya big. Jangan diartikan sudah. Small sama dengan big begitu. Tini itu kurus ya, kecil. Kurus. Tini itu kurus ya. Tini itu kecil ya. Apa gitu kan. Jadi cari kata-kata kebalikannya. Sama di sinonim tadi, contohnya tadi sinonim apa? Bookworm. Bookworm itu kan kutu buku. Berarti kan sinonim kutu buku itu apa? Ya, reader, pembaca. Oke ya, teman-teman, itu saja ya. Mudah insya Allah teman-teman. Insya Allah mudah. Ustaz tidak pernah membuat susah kok dalam tugas itu. Yang susah itu kan bagaimana mengerjakan atau tidaknya. Untuk itu teman-teman, jangan pernah khawatir tugasnya teman-teman itu hilang. Selalu saya simpan. Sampai dari yang pertama dulu itu masih ada chatnya. Itulah kenapa Ustadz meminta kalian mengirim tugas itu langsung by private chat. Japri begitu ya. Supaya apa? Supaya adil. Jadi teman-teman yang tidak ikut kelas juga tidak ketahuan informasi. Kalau teman-teman kirim di grup selesai, bisa dicek sama temennya, akhirnya tinggal tulis ulang. Kemudian yang kedua, untuk menjadi database. Jadi ketika nanti ada ujian-ujian, nanti atau ada tambahan nilai, Ustaz tinggal lihat saja. Oh ya, jadi tidak serta-merta tugas saat itu ada nilainya saat itu. Enggak. Gitu. Langsung saja nanti ketika ujian. Karena untuk tambahan nilai. Sekali lagi, untuk tambahan nilai dan juga untuk tambahan teman-teman. Ya. Karena apa? Karena ya inilah pentingnya belajar ya. Kalau kita belajar bareng, itu pasti yang teman-teman dapatkan itu sedikit. Misalkan bikin makalah. Paling bikin makalah 1 orang, yang satunya cuma diem, yang satunya itu yang Ustaz nggak mau. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris itu kita harus interaktif begitu ya. Untuk minggu depan, ini kurang berapa pertemuan ya teman-teman? Nanti Ustadz akan tanya ke Hamidah kan ketuanya. Kurang berapa pertemuan? Seandainya ada kurang 5 atau 4, nanti Ustadz akan minta bikin PowerPoint saja. Dan dari teman-teman. Jadi ini sudah berapa pertemuan Ustadz terus ini ya. Kenapa sih sebenarnya Ustadz lebih suka dari Ustadz? Kenapa? Karena biar materinya selesai lalu kita pelajari bareng. Tapi kan pada kenyataannya teman-teman, waduh respon dan lain sebagainya itu kan kurang interaktif ya. Jadi biar nanti teman-teman yang menjelaskan, nanti Ustadz akan berikan tambahan seperti sebagaimana biasanya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih for today. Silahkan dilanjutkan aktivitasnya yang lain atau misalkan nanti akan dilanjut dengan kegiatan di kelas yang lain, monggo. Saya kira itu saja. Terima kasih. Thanks you for today. Let's close our class by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman, Ustaz tanya, ini kira-kira materi ini perlu dikirim enggak?
Perlu. Oke, tapi Ustadz kirim besok ya. Kan teman-teman sudah screenshot ini. Nanti Ustadz kirim besok biar apa namanya jadi materi tambahan buat teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oh, sebentar. Mungkin takutnya teman-teman butuh. Udah di screenshot belum? Sudah. Udah. Sudah ya. Oke dah. Terima kasih. Sama-sama.